Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Buka dimulai jam 17.25 untuk kepalanya dalam waktu 3,5 jam sudah sampai di tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Jadi tentunya ini akan kita evaluasi terus. Harapan kita prediksi puncak arus mudik yang kemarin kita perkirakan akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Tentunya dengan rekayasa one way ini kita harapkan ini betul-betul bisa mengurai dan membuat masyarakat yang akan kembali mudik betul-betul bisa nyaman karena kemacetannya bisa kita kurangi. Kemudian informasi terakhir sampai saat ini sudah kurang lebih 52.000 kendaraan yang melintas tol di KM 48 ini, dan kemudian per jamnya sudah mencapai 5.000. Jadi tentunya ini akan terus bertambah. Besok pagi kita akan laksanakan kembali one way. Kalau tadi jam 17, maka ini akan kita ajukan. Prioritasnya adalah yang ganjil. Tentunya kita harapkan juga untuk yang di arteri betul-betul dimaksimalkan pemantauannya, karena memang di bawah tentunya akan banyak pasar tumpah dan kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat lain, sehingga kemudian baik di jalan tol maupun di arteri semuanya bisa digunakan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan laksanakan kegiatan pengamanan arus mudik dengan sebaik-baiknya, dan kita awal proses masyarakat yang akan melaksanakan mudik supaya betul-betul bisa lancar sesuai dengan moto kita, mudik sehat dan mudik nyaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkembangannya seperti apa? Kalau Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan baru saja kita simak pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang memantau langsung meninjau arus mudik di kawasan Tol Cikampek. Di H-4 pemirsa, atau hari ini karena sudah melewati tengah malam, H-3 arus mudik masih terus berlangsung. Sejak pagi hari kemarin memang terjadi lonjakan peningkatan arus mudik atau kendaraan yang melewati Tol Cikampek Utama. Dan
tepat pukul 24 dini hari, Kapolri Jenderal Listio Sigit memantau langsung bagaimana arus mudik, perkembangan terkait dengan arus lalu lintas di sana. Kita lihat di layar kaca pemirsa, pantauan arus mudik terkini. Ini adalah gambar terkini atau terbaru. Pantauan arus mudik saat ini terlihat arus kendaraan ramai lancar, tidak ada penumpukan berarti seperti yang terjadi di sore hingga malam hari tadi. Ada sejumlah strategi penguraian kepadatan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak Korlantas Polri terkait dengan arus mudik tahun ini. Di antaranya adalah sistem one way atau satu jalur dan juga ganjil genap yang diterapkan. Namun sistem ini ditutup sekitar pukul 24 tadi dan saat ini sudah kembali berjalan normal. Ini udah live loh. Kita lihat pemirsa, ini adalah gambar terkini arus mudik Lebaran tahun 2022. Sudah 2 tahun pasca pandemi, mudik ditiadakan dan tahun ini mudik kembali dilangsungkan sehingga banyak masyarakat yang menggunakan kendaraannya bergerak ke arah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk pulang kampung atau mudik yang menjadi tradisi di Hari Raya Idul Fitri. Kim depan, Kim. Ada turun ya? Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Aris Setia, reporter Metro TV yang sudah berada di Tol Cikampek. Seperti apa? Selamat malam Aris, seperti apa pantauan Anda di sana dan apa catatan dari Kapolri saat meninjau? Prabowo menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan dari sistem one way dan juga ganjil genap yang memang berlangsung pada hari ini atau tepatnya kemarin pada Kamis 28 April 2022 dan memang pada tengah malam hari ini pukul 24.00 adalah merupakan batas akhir pelaksanaan sistem one way dan ganjil genap untuk hari Kamis. Tadi disampaikan oleh Kapolri bahwa memang terkait dengan penerapan sistem one way dan ganjil genap ini bahwa memang telah mengakibatkan antrian yang cukup panjang khususnya dari arah Cikampek sendiri ataupun dari arah sebaliknya dari arah Jakarta. Dan saya itu juga tadi disampaikan oleh Listio Sigit Prabowo bahwa pada Kamis 28 April 2022 memang sudah ada sebanyak kurang lebih 52.000 kendaraan yang melintas khususnya di kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek pada Kamis 28 April 2022. Dan saya itu juga pihaknya tadi menyampaikan bahwa akan terus mengevaluasi terkait dengan penerapan sistem one way dan ganjil genap ini apakah memang terbilang cukup efektif untuk memperlancar arus mudik Lebaran tahun 2022 ini. Dan jika melihat kondisi pada saat ini, Gadis khususnya di tempat saya melaporkan di kilometer 48 Karawang Barat ini bahwa arus lalu lintas yang terpantau saat ini khususnya dari arah Jakarta menuju Cikampek terpantau kondusif, ramai, lancar. Dan tadi berdasarkan pengamatan kami terkait dengan penerapan sistem one way ini juga kami memantau untuk jalur yang mengarah ke Cikampek atau jalur yang berlawanan arah
dari arah Jakarta ini terpantau lengang karena memang mayoritas para pemudik atau masyarakat ini masih banyak yang mungkin belum tahu dan merasa lebih memilih untuk melalui jalur utama, yaitu jalur Jakarta menuju Cikampek. Gadis. Ya Aris, setelah melakukan tinjauan atau pantauan arus mudik di kilometer 48, apakah kemudian Kapolri melanjutkan pantauannya di titik lain? Ya, Kapolri tentunya akan terus melaksanakan tinjauan-tinjauan terkait dengan pelaksanaan sistem one way dan juga ganjil genap yang berlangsung pada musim mudik Lebaran 2022 ini. Dan juga pantauan berlanjut ke beberapa titik dan memang untuk hari ini pantauan berlangsung di titik pertama yaitu di KM 47 yang merupakan titik awal diterapkannya sistem one way ataupun ganjil genap. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa penerapan sistem one way dan ganjil genap ini dilangsungkan dari kilometer 47 hingga kilometer 414 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Gadis. Baik, Aris bisa Anda elaborasi kapan tepatnya puncak arus mudik ini bisa diprediksi dan apa kemudian strategi yang akan diambil oleh Korlantas Polri untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas? Ya, Gadis, seperti yang disampaikan tadi bahwa memang terkait dengan prediksi arus mudik Lebaran 2022 memang sejak awal telah disampaikan bahwa terkait dengan prediksi ini berlangsung pada tanggal 28, 29, dan 30. Namun berdasarkan penerapan sistem one way dan ganjil genap pada kemarin, tepatnya Kamis 28 April 2022, bahwa prediksi terkait dengan puncak arus mudik ini juga masih akan berlaku pada hari ini, 29 April, dan besok tentunya pada 30 April 2022. Dan terkait antisipasi apa yang akan dilakukan kepolisian untuk menjamin berlangsungan mudik pada tahun ini agar tetap lancar adalah sejumlah skema yang telah diterapkan, mulai dari sistem ganjil genap, kemudian one way, dan juga salah satunya adalah sistem kontraflow. Gadis. Ya, Aris, untuk hari ini tanggal 29 April dan esok hari tanggal 30 April, di mana juga hari ini dan esok masih akan diprediksi sebagai salah satu puncak dari arus mudik Lebaran tahun 2022. Apakah sistem yang hari ini, kemarin maksud kami ditetapkan, antara lain adalah sistem one way dan juga ganjil genap, ini akan kembali diterapkan? Ya, Gadis, bagaimana jadwal yang telah ditetapkan terkait dengan penerapan sistem one way dan ganjil genap memang masih akan berlangsung, khususnya pada hari ini, 29 April 2022, dan juga melihat pelaksanaan dari penerapan sistem one way dan sistem ganjil genap ini juga pada hari ini terbilang cukup efektif, dan kami melihat memang sempat juga tadi bahwa terkait dengan penerapan ini ada sedikit perlambatan, namun memang untuk selanjutnya perjalanan yang akan menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur ini terbilang sangat lancar. Dan memang perlambatan tadi sempat terjadi di titik peralihan khususnya di kilometer 47 karena memang kendaraan mayoritas melambat karena harus berpindah jalur. Untuk sementara demikian, Gadis. Baik, Aris Setia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Tol Cikampek. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita simak kembali pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit saat memantau dan juga meninjau langsung area Tol Cikampek kilometer 48 terkait dengan arus mudik Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Mukdar, Pak Kapolda, Pak Pimpinan Jasa Marga, dan rekan-rekan pejabat utama Mabes, dan tentunya rekan-rekan media. Baru saja kita melaksanakan kontrol untuk mengetahui secara langsung kebijakan terkait dengan one way yang mulai diberlakukan dari tadi sore
jam 17 dan sampai saat ini masih berlanjut. Jadi kita lihat bahwa memang dari laporan dan juga pengecekan langsung di lapangan, proses dari mulai pada saat akan masuk one way, kemudian kita lihat di area yang sudah masuk one way, memang terlihat bahwa sampai saat ini walaupun arusnya dilaporkan oleh teman-teman di Jasa Marga terus meningkat, namun sampai sekarang kemacetannya masih bisa dihindari. Dan laporannya tadi pada saat one way dibuka dimulai jam 17.25, untuk kepalanya dalam waktu 3,5 jam sudah sampai di tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Jadi tentunya ini akan kita evaluasi terus. Harapan kita prediksi puncak arus mudik yang kemarin kita perkirakan akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Tentunya dengan rekayasa one way ini kita harapkan ini betul-betul bisa mengurai dan membuat masyarakat yang akan kembali mudik betul-betul bisa nyaman karena kemacetannya bisa kita kurangi. Kemudian informasi terakhir, sampai saat ini sudah kurang lebih 52.000 kendaraan yang melintas tol di KM 48 ini, dan kemudian per jamnya sudah mencapai 5.000. Jadi tentunya ini akan terus bertambah. Besok pagi kita akan laksanakan kembali one way. Kalau tadi jam 17, maka ini akan kita ajukan. Prioritasnya adalah yang ganjil. Tentunya kita harapkan juga untuk yang di arteri betul-betul dimaksimalkan pemantauannya, karena memang di bawah tentunya akan banyak pasar tumpah dan kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat lain, sehingga kemudian baik di jalan tol maupun di arteri semuanya bisa digunakan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan laksanakan kegiatan pengamanan arus mudik dengan sebaik-baiknya, dan kita kawal proses masyarakat yang akan melaksanakan mudik supaya betul-betul bisa lancar sesuai dengan moto kita, mudik sehat dan mudik nyaman. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.